Namun si Nyonya Tua yang diprediksi akan menelan kekalahan setelah bermain dengan 10 orang pemain berhasil comeback. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB Sport bersama saya Alan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertandingan Liga Champions yang sudah bermain malam tadi. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Di pertandingan pertama kita ada pertandingan dari Inter melawan Crvena Zvezda. Bermain dominan sejak menit awal, Inter Milan berhasil mencetak gol melalui set piece yang sangat apik sekali, namun gol tersebut berhasil dianulir karena Arnautovic yang mencetak gol dinyatakan terjebak dalam posisi offside dan dianulir oleh VAR. Namun beberapa menit berselang, gol yang didambakan tersebut berhasil menjadi kenyataan setelah free kick indah Hakan Çalhanoğlu berhasil merobek gawang dari Crvena Zvezda. Bermain semakin dominan, Inter berhasil menyudahi laga dengan 4 gol tanpa balas, dan ini merupakan malam yang indah bagi Mahdi Taremi, pemain Iran yang berhasil mencatatkan 1 gol dan 2 assist di pertandingan tersebut. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke Spanyol, yaitu ada pertandingan antara Girona dan juga Feyenoord. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, tuan rumah berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui kemelut di kotak penalti yang berhasil dimanfaatkan oleh David Lopez. 4 menit berselang, giliran Feyenoord yang berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri dari pemain Girona. Dan keadaan semakin buruk bagi Girona setelah mereka kebobolan gol kedua dari Feyenoord dan juga mendapat hukuman penalti. Namun, ketika hukuman penalti tersebut diambil, Ayase Ueda yang menjadi algojo tidak berhasil mengkonversi peluang emas tersebut untuk menjadi gol karena tendangan penalti tersebut berhasil ditepis oleh kiper Feyenoord yaitu Paulo Gazzaniga. Pertandingan terus berjalan seru sampai akhir, bahkan tercatat Girona juga berhasil mendapatkan penalti yang berhasil digagalkan pula oleh kiper dari Feyenoord. Namun sepertinya Dewi Fortuna tidak berpihak ke tuan rumah di pertandingan kali ini setelah mereka kebobolan lagi oleh gol bunuh diri dan pertandingan diakhiri dengan skor 2-3 untuk kemenangan Feyenoord. Namun, walaupun begitu, pertandingan ini cukup berkesan bagi Donny van de Beek setelah dia berhasil mencatatkan 1 gol. Setelah 2 tahun lamanya dia tidak mencatatkan gol satupun, dan gol tersebut merupakan gol keduanya setelah yang pertama dicatatkan di Everton 2 tahun yang lalu. Kita bergeser ke Jerman. Ada pertandingan dari RB Leipzig melawan Juventus. Bermain di kandang sendiri, Leipzig sudah tancap gas sejak awal laga. Di menit 30 mereka berhasil mencetak gol pertama yang dimulai oleh kombinasi apik dari Loic Openda dan juga diakhiri oleh tendangan half volley yang sangat indah sekali oleh Benjamin Sesko. Di menit 60 petaka menghampiri Juventus setelah kiper mereka Mikel Di Gregorio di kartu merah setelah menyentuh bola di luar kotak penaltinya, sehingga mengharuskan Juventus untuk mengganti kiper mereka menjadi Mattia Perin. Namun, petaka tidak berakhir di situ. Tendangan bebas yang berawal dari kesalahan Mikel Di Gregorio yang di kartu merah tadinya berhasil menjadi sebuah petaka tambahan bagi Juventus setelah tendangan bebas tersebut mengenai salah satu tangan dari pemain Juventus sehingga Juventus harus diganjar hukuman penalti. Benjamin Sesko yang maju sebagai algojo berhasil menyelesaikan tendangan penalti tersebut dan mengelabui Mattia Perin sehingga menggandakan keunggulan dari RB Leipzig menjadi 2-1. Nah, penalti tersebut berhasil dikonversi oleh Benjamin Sesko untuk memastikan brace-nya di malam ini. Namun si Nyonya Tua yang diprediksi akan menelan kekalahan setelah bermain dengan 10 orang pemain berhasil comeback di menit akhir setelah 2 gol indah dari Dusan Vlahovic dan juga Francisco Conceição. Setelah itu kita bergeser ke pertandingan selanjutnya, ada Benfica melawan Atletico. Bergeser ke Lisbon, Benfica bermain di kandang sendiri tampil menyerang sejak menit awal. Gol pertama yang didambakan pun hadir dari kaki Arthur Cocklu yang berhasil mengelabui Jan Oblak. Pertandingan semakin tidak berpihak kepada Atletico setelah Conor Gallagher berhasil melakukan pelanggaran di kotak penalti dan peluang emas tersebut tidak disia-siakan oleh Angel Di Maria yang mana sekarang bermain untuk Benfica dan menjadikan skor menjadi 2-0. Unggul 2 gol membuat Benfica semakin bermain beringas sampai pada akhir laga. Mereka menambah 2 gol lagi yang dicetak oleh Alexander Bah dan juga Orkun Kokcu sehingga membuat
pertandingan tersebut berkesudahan 4-0 untuk keunggulan Benfica. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ada pertandingan dari Lille melawan Real Madrid. Bertandang ke Prancis, seperti biasa Real Madrid menggunakan strategi menyerang, dan penyerang kali ini dimotori oleh Vini Junior, Endrick, dan juga Jude Bellingham. Di babak pertama mereka berhasil menciptakan 2 peluang yang sangat bagus sekali, namun berhasil digagalkan oleh kiper dari Lille, yaitu Lucas Chevalier. Terlalu asik menyerang, Madrid justru kebobolan di menit akhir karena Bergeser ke pertandingan selanjutnya, kita ada pertandingan dari Lille melawan Real Madrid. Nah, di pertandingan kali ini Real Madrid yang bertandang ke Prancis seperti biasa menampilkan permainan menyerang khas mereka yang dimotori oleh Vini Junior, Jude Bellingham, dan juga Endrick. Di babak pertama mereka berhasil menciptakan 2 peluang emas yang masih bisa digagalkan oleh kiper muda Lille, yaitu Lucas Chevalier. Namun karena mereka terlalu asik menyerang di babak pertama, di penghujung babak pertama mereka malah kecolongan setelah Camavinga didapati melakukan handball di dalam kotak penaltinya sendiri. Peluang emas tersebut tidak disia-siakan oleh Jonathan David yang berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0. Babak kedua berjalan begitu sengit dan saling jual beli serangan antara Real Madrid dan juga Lille. Namun skor tidak berubah sampai akhir laga dan Real Madrid harus mengakui keunggulan Lille dengan skor 1-0. Fun fact dari pertandingan ini adalah Real Madrid sebelumnya tidak pernah kalah, dan terakhir mereka kalah adalah ketika melawan Manchester City sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dan di pertandingan kali ini Lille yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil untuk mencuri kemenangan dari Real Madrid, sehingga membuat Real Madrid mengalami kekalahan pertama mereka setelah 1 tahun lamanya. Bergeser ke Inggris, ada pertandingan dari Aston Villa melawan Bayern Munchen, dan bermain di kandang sendiri Aston Villa yang sudah lama sekali tidak bermain di Liga Champions langsung tancap gas walaupun menghadapi raksasa asal Jerman, yaitu kita tahu sendiri Bayern Munchen. Terbukti di pertengahan babak pertama mereka hampir saja mencetak gol pertama dari skema set piece ketika Pau Torres berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Namun sayangnya gol tersebut harus dianulir karena salah satu pemain dari Aston Villa sudah terjebak posisi offside ketika menerima operan dari set piece tersebut. Setelah itu permainan berbalik dan Munchen terus melakukan serangan kepada tim asal Birmingham tersebut sampai akhirnya masuknya John Duren berhasil mengubah jalannya laga ketika John Duren berhasil mencatatkan gol di menit ke-78 memanfaatkan kesalahan out of positioning dari Manuel Neuer yang terlalu maju. Karena kita tahu sendiri Manuel Neuer ini merupakan kiper yang sangat hobi sekali untuk melakukan aksi maju ke depan ataupun sweeping ke depan. Namun hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh John Duren yang melihat kesempatan dan mencetak gol dari situasi tersebut. Pertandingan tidak berubah sampai akhir dan Aston Villa berhasil mencatatkan kemenangan kedua mereka di Liga Champions edisi kali ini setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 1-0. Di pertandingan pertama mereka juga berhasil mengalahkan Young Boys dengan skor 3-0 dan menjadikan mereka salah satu kandidat untuk lolos ke babak selanjutnya. Silahkan tulis komentar kalian di video kali ini, gimana sih pertandingan semalam, jalannya bagaimana, atau kalian punya pendapat lain tentang pertandingan yang sudah saya bahas sebelumnya. Komen-komen aja, kita mungkin bisa berbagi pendapat, berbagi strategi, ataupun hal-hal lainnya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.